Halo teman-teman, selamat datang di channel Ainaldam. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita manhwa yang berjudul Hardcore Leveling. Oke lah, tanpa basa-basi kita langsung ke ceritanya. Awal cerita, kita diperlihatkan seorang pemuda yang berada di ruangan mewah dan dikelilingi oleh mobil mewah. Pemuda tersebut dengan santai sambil menatap HP dan melihat armor emas. Aku sangat luar biasa, hanya satu di antara seluruh server, yaitu Golden Armor. Hahaha, gumam si pemuda tersebut. Karena saking senangnya dia tertawa sampai terjatuh dan berkata, "Wah, Galaxy S6 Iron Man edisi terbaruku." Dengan muka polos sambil mengusap kepala, "Itu tidak apa-apa, aku hanya tinggal menggunakan yang baru lagi." Real Sultan nih ternyata. Tiba-tiba HP-nya pun berdering. "Wah, siapa yang menghubungiku sekarang?" Ada tulisan, "Hutangmu." Pemuda tersebut pun berkata, dia sungguh membuat catatan yang bagus. Beranjak dari tempat itu sembari berkata, "Lalu, sekarang kita akan pergi mencari uang." Ternyata ada aplikasi untuk bermain game dalam mimpi. Lalu scene pun berganti pada dunia game. Armor yang diperlihatkan di awal ternyata adalah armor si pemuda tersebut. Lalu pemuda tersebut berkata, "Aku kembali." Lalu muncullah judul Hardcore Leveling Warrior. Oke lah, kita lanjutkan ceritanya. Di kerumunan orang-orang menatap benci pada pemuda tersebut sambil berteriak, "Si pemuda itu, yang itu adalah bangsat yang mengambil questku. Aku tahu si keparat itu, dia yang menghalangi jalan selama 3 jam. Karena dia bosan, jadi aku tidak bisa menyelesaikan questku." Wah, ternyata banyak sekali yang membencinya. Kita panggil saja dia Warrior Merah karena dia tidak diberitahukan namanya, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya. Kita lanjutkan. Warrior Merah tertawa dengan sinis berkata, "Kalian harusnya lebih iri, hehehe," sambil berlari seperti anak kecil. Lalu muncullah anak kecil berlevel 3. "Kak jagoan, berilah aku 10 gold." Orang-orang pun menatap pemula tersebut. Dia meminta uang kepada iblis itu. Ini akhir bagi pemula tersebut. Warrior Merah pun menghela napas dan berkata, 10 gold? Hah? Lalu dia pun menghela napas. Orang-orang pun berteriak, "Apa?" Warrior Merah memberi 1000 gold kepada anak tersebut. Ternyata itu hanyalah tipuan. Warrior Merah memukul si pemula tersebut dan menerima damage kritikal 9999. Orang-orang pun kaget dan berkata, Dia membunuh si pemula tersebut. Itu PK Woy, NPC penjaga." Karena di game ini seorang player tidak boleh membunuh satu sama lain kecuali dalam pertandingan. Player penjaga, "Aku akan menangkap pemain merah." Pemain merah player killer yang membunuh di antara satu sama lain. Tapi si Warrior Merah tidak habis akal, dia menyuap NPC tersebut. Orang lain pun berkata, "Iblis sialan." Hahaha. Lalu scene pun berganti dalam suatu guild. "Terakhir kali kau meminjam 20 juta benar? Baiklah, jika itu aku tidak akan perlu khawatir." "Benar, kau akan memecahkan masalah ini jika suatu sebuah quest tingkat SS." Ternyata yang berkata adalah Loan Shark dan mempunyai bawahan assassin yaitu Rim. "Jadi bagaimana rasa armor itu yang kau beli dengan uangku? Bukankah ini luar biasa?
ucap si warrior merah. Baiklah, ini agak mendadak tapi aku paling benci orang tolol. Dan mereka yang meminjam uang, yang membayar hutang adalah orang tolol di antara orang bodoh. Oh, itu sangat baik. Berikanlah quest itu sialan. Lalu si warrior merah menerima quest tingkat SS dan mendapatkan hadiah 40 juta. Bila dirupiahkan akan menjadi 20 juta. Ternyata quest tersebut adalah mengalahkan Python. Warrior merah tanpa basa-basi lagi langsung menerjang ke mulut si ular yang terbuka lebar. Si ular pun berkata, "Aku menangkapmu dasar keparat. Tubuh dipenuhi dengan racun mematikan. Mati kau manusia bodoh." Tetapi si warrior merah menahannya. Dan tiba-tiba warrior merah pun tertawa. Apa-apaan ini? Ular piton tersebut kaget. Apaan ini? Ternyata di tubuh ular piton tersebut banyak sebetan bekas pedang. Ular piton tersebut berkata, "Racun mematikanku." Dan tercabik-cabik. Ini sangat lemah. Apa-apaan darah yang keluar begitu banyak ini? Wah, aku mengalahkannya. Sekarang haruskah aku pergi mendapatkan uangku? Tunggu, tetapi kenapa aku tidak bisa menyelesaikan quest ini? Wah, banyak sekali cipratan darah ke armorku. Setelah membersihkan armornya, ternyata ini adalah quest jebakan. Banyak orang-orang yang ingin dia mati. Hardcore leveling warrior, kami telah menunggumu sampai kau lelah. Aku juga ragu jika dia mati. Dasar tolol. Kita telah melakukan 20 rangkaian sihir padanya. Bahkan tidak ada yang bisa menahan serangan itu. Dan dia masih hidup. Dengan mengeluarkan merah membara dalam tangannya sambil berkata, "Hellfire," dan mengeluarkan jurus api. Tidak mungkin. Skill itu adalah Hellfire. Itu adalah skill penyihir. Apa sebenarnya kelas dia? Hanya dengan mantra itu seluruh garis depan sudah hangus. Si bangsat itu hampir mati dengan serangan pertama. Serang mereka, jangan pikirkan mana dan senjata kalian. Tetapi warrior merah berkata, "Aku yang terbaik. Hardcore leveling, player satu-satunya. Dasar amatiran. Kalian berani mengotori armorku?" Ternyata maniak armor sekali dia. Jangan beri ampun. Orang-orang menyerbu pada dia bersamaan. Tetapi dia bisa menghindar segala serangan. Lalu mengeluarkan jurus Itoryu. Dan orang-orang pun tertebas dan terbunuh semuanya. Setelah orang-orang meninggal, hanya menyisakan si pemula yang di scene awal tadi. Ular piton tersebut pun berevolusi menjadi naga. Tetapi si pemuda merah menyadari si pemula tersebut. Aku sibuk, jadi aku akan membiarkanmu pergi. Jadi cepatlah menyingkir dari sini sementara aku masih baik hati. Pemula tersebut terlalu noob. Kenapa dia yang level 3 mengalahkan padaku? Serangan bodoh macam itu tidak akan berhasil mengenaiku. Warrior merah menahan dengan tangan kosong. Tetapi warrior tersebut kaget bukan main. Ternyata pedang biasa itu bisa menembus armornya. Pemula tersebut berganti wajah. Ternyata hanyalah seorang wanita. Apaan ini? Aku tidak bisa menghindari apapun. Pada tingkat ini, critical evasion jenis macam ini bukanlah apa-apa kecuali ini kesempatan di akhir benar, ucap si wanita tersebut. Kau baru saja merasakan tipuan milikmu sendiri di akhir. Siapa kau?
Dasar kau wanita berdebah. Lalu wanita tersebut memukul muka si warrior merah. Bukankah itu cara yang kasar untuk seorang wanita? Setelah warrior merah kalah, dia pun berkata, "Item, lepaskan semua." "Apaan?" Dan ternyata sistem mendeteksi sepatu lapis emas naga api telah dilepas, ingatan Ryugi telah dilepas, ikat pinggang permata raja telah dilepas, pedang 16 pahlawan telah dilepas. Warrior merah berkata, "Itemku." Tetapi wanita tersebut menginjak kepala warrior merah. "Diam!" Bergumam dalam hati si warrior merah, "Aku akan membunuhmu. Kau tidak akan tahu siapa aku. Aku adalah si peringkat 1 hardcore leveling warrior. Setelah aku hidup lagi, aku akan mencarimu dan membunuhmu sendiri. Siapa sebenarnya kau ini?" Wanita tersebut pun berkata, "Bahkan jika kau tidak ingin tahu, nanti kau akan mengetahuinya. Karena mulai dari sekarang, kau akan melihatku dengan akhir dari dunia." "Apaan yang kau bicarakan sebenarnya? Kembalikan itemku." "Aku sangat ketakutan. Apa yang harus kau lakukan ya? Semua ini milikku sekarang. Bukankah saatnya ini untuk pergi?" Lalu si pemuda tersebut pun dimakan oleh python yang berevolusi menjadi naga. Ternyata dalam permainan ini atau dalam game ini, bila si warrior atau pemain mati, semua statusmu akan menjadi reset dan menjadi satu dan bersambung. Oke lah, cukup dulu. Kita lanjut nanti.